Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Citra Pratiwi dengan NPM 22170510008 dari kelas AH1 Ilmu Komputer. Ingin mengerjakan tugas video pengganti untuk absensi pada pertemuan atau praktikum 12 mata kuliah struktur data dan algoritma. Priority queue. Dalam pemrograman dan struktur data, priority queue atau antrian prioritas adalah salah satu tipe struktur data yang memungkinkan penyimpan elemen-elemen dengan prioritas terkait. Dan dalam priority queue, elemen-elemen yang diambil itu berdasarkan prioritasnya, di mana elemen-elemen dengan prioritas lebih tinggi diambil terlebih dahulu. Priority queue memiliki aplikasi yang luas dalam berbagai masalah. Nah, secara umum, prioritas tertinggi dalam priority queue itu dibagi jadi dua, yaitu elemen terkecil atau min priority queue dan elemen terbesar atau max priority queue. Di mana min priority queue itu dilakukan pada elemen dengan nilai terkecil. Biasanya dilakukan pada operasi, yaitu mencari, mengembalikan, menghapus elemen terkecil. Dan max priority queue atau elemen terbesar itu dilakukan pada elemen dengan nilai terbesar, di mana operasi yang dilakukan yaitu mencari, mengembalikan, menghapus elemen terbesar. Nah, dalam antrian berprioritas itu ada dua ketentuan. Yang pertama adalah di mana elemen-elemen yang mempunyai prioritas lebih tinggi itu bakalan diproses terlebih dahulu. Yang kedua, dua elemen yang mempunyai prioritas yang sama akan dikerjakan sesuai dengan urutan pada saat kedua elemen ini masuk dalam antrian. Kemudian ada ilustrasi priority array. Di sini ada array yang isi elemennya itu angka 1 sampai 4, dan ini diasumsikan bahwa data yang lebih besar itu mempunyai prioritas yang lebih tinggi. Data yang lebih besar itu adalah 4, maka 4 ini memiliki prioritas yang lebih tinggi. Kemudian semakin ke bawah semakin memiliki tingkat prioritas yang lebih rendah. Nah, ini misalkan ada array gini, terus kita input gitu elemen 1 ke dalam array. Kemudian kalau dalam queue itu kan pasti yang first in first out. Jadi ketika kita masukin elemen ke dalam antrian, kemudian nanti maka elemen yang kita masukin pertama kali itulah yang bakal keluar pertama kali juga. Sedangkan di priority queue, ini yang diilustrasikan dalam priority array, itu yang dikeluarkan dengan, adalah elemen yang memiliki prioritas yang lebih tinggi. Nggak peduli dia di input dalam array itu lebih dahulu atau terakhiran. Jadi misalnya kayak gini, kita inputin elemen 1 yang akan diproses lebih dahulu itu tetap elemen 4, karena dia memiliki prioritas yang lebih tinggi. Kemudian ilustrasi priority linked list, ini ada 3 buah elemen angka 1 dan 2, kemudian 3 elemen angka 3. Ini istilahnya kayak kita nginput elemen angka 3 itu ke linked list, tapi padahal dia itu memiliki prioritas yang sama dengan angka 3 ini bersama, 3 barengan ini. Tapi yang bakal dikeluarin terlebih dahulu itu adalah yang sesuai urutan mereka masuk ke dalam antrian, yang tentunya paling kanan terlebih dahulu, kemudian ini, baru ini. Jadi setelah diinput elemen 3 ini, tetap yang dikeluarkan adalah walaupun dengan prioritas yang sama, yang dikeluarkan tuh yang diinputkan ke antrian ini terlebih dahulu di antara ketiga prioritas yang sama. Kemudian perbedaan queue dan priority queue itu dimana kalau queue itu kan first in first out, sedangkan priority queue ini dia tidak mengikuti aturan tersebut. Dimana karena kalau dalam queue misal kita nginput antriannya 2, 10, 18, dan 6. Yang pertama kali masuk itu 2, maka dia yang bakal keluar duluan juga. Jadi urutannya sesuai dengan kita masuk ke antrian itu, dikeluarinnya atau diprosesnya itu sesuai dengan urutan kita masuk ke dalam antrian. Kalau queue ini kan 2, 10, 18 atau 6. Oh, ini front berarti dari 6. 6, 18, 10, dan 2. Nanti keluarnya juga dari 6, kemudian 18, baru 10, dan 2.
Sedangkan priority queue itu jenis antrian yang hubungannya tuh dengan prioritas gitu. Jadi saat menghapus nilai dari priority queue, entry prioritas tertinggi itu yang dihapus terlebih dahulu atau diproses terlebih dahulu. Makanya prinsip first in first out yang ada di queue itu tidak berlaku gitu di priority queue. Karena di priority queue balik lagi yang bakalan dihapus duluan itu adalah yang memiliki prioritas tertinggi gitu. Misalkan ada 3 antrian huruf, ini ada A, B, C, D, dimana punya tingkat prioritas yang berbeda. Ini sebelum diurutkan, kemudian setelah diurutkan seperti ini, D, C, A, B. Maka yang akan diproses terlebih dahulu adalah yang memiliki tingkat prioritas tertinggi. Nah, ini setelah dihapus entry prioritas tertingginya, maka D keluar, sisanya C, A, B. Kemudian ketika kita menginput atau mengentry elemen baru, misalkan di sini adalah huruf E dengan tingkat prioritas 4, yang mana tingkat prioritas 4 itu udah ada sebelumnya gitu di dalam antrian, yaitu A. Tapi yang bakal diproses terlebih dahulu di antara dua prioritas yang sama ini adalah yang masuk ke antrian terlebih dahulu atau sesuai dengan urutan masuk ke dalam antriannya. Ketika elemen dihapus dari antrian prioritas, hasilnya diurutkan dalam urutan meningkat atau menurun. Ketika elemen tadi si D ini dikeluarkan, maka hasilnya itu diurutkan dalam urutan meningkat atau menurun. Ketika elemen muncul dari antrian dasar, hasilnya adalah urutan data first in, first out. Implementasi priority queue dalam kehidupan sehari-hari itu bisa kita lihat ketika kita naik pesawat. Nah, maskapai penerbangan tuh memberlakukan antrian prioritas di mana penumpang kelas bisnis itu prioritas tertinggi, jadi mereka bisa naik terlebih dahulu. Kemudian setelah itu yang diprioritaskan barulah penumpang siaga atau harga rendah. Kemudian setelah penumpang siaga dan harga rendah itu naik, maka selanjutnya yang diprioritaskan adalah penumpang dalam antrian tarif reguler. Tapi jika penumpang kelas bisnis itu tibanya setelah penumpang tarif standar itu udah naik, mereka tuh tetap bakalan ditempatkan ke depan antrian karena mereka adalah prioritas tertinggi. Kemudian prioritas queue digunakan biasanya dalam sistem antrian pelayanan, di mana pelanggan dengan prioritas lebih tinggi akan dilayani terlebih dahulu, seperti pada rumah sakit atau bank. Selain itu, antrian prioritas digunakan dalam situasi komputasi oleh sistem operasi multi-thread. Kemudian langkah praktikum, saya udah ngerjain, atau bukan ngerjain, maksudnya udah coba juga di Colab membuat sebuah kelas dengan nama priority queue. Kelas priority queue udah diikutin sedemikian rupa. Kemudian setelah di running, hasilnya atau outputnya sama dengan yang ditunjukkan pada modul. Kemudian implementasi priority queue menggunakan library juga udah saya coba di Colab. From queue, import priority queue, yaitu untuk mengimport library-nya. Kemudian untuk membuat prioritas Python antrian dengan cara membuat variabel P sebagai objek. P sama dengan priority queue. Kemudian dengan metode put menciptakan 3 penumpang. Penumpang pertama, kemudian kedua, dan ketiga. Kemudian membuang penumpang vidya yang merupakan penumpang prioritas tertinggi dari antrian, meskipun memiliki prioritas tertinggi karena dia memiliki nilai kelas 1. Kemudian di next sama dengan pget, print next. Outputnya bakal 1, vidya. Kemudian cek apakah antrian kosong atau tidak. pmt print p.full dalam kurung false. Outputnya false. Kemudian
Penumpang Anissa telah ditambahkan ke antrian dengan prioritas kelas standar 3. P.put ketiga Anissa. Kemudian outputnya adalah Iksan, Anissa, Naufal dengan urutan prioritas tercantum. Kemudian gunakan while loop untuk menghapus item sisa dari antrian prioritas. Pada entry loop, konfirmasikan apakah loop berisi item atau tidak. Kalau kosong, mengembalikan true maka loop kosong, tetapi kalau mengembalikan false maka ada entry yang ditemukan. While not p.empty dalam kurung print p.get dalam kurung atau print p.empty. Antrian akan kosong pada saat ini, mengembalikan nilai true, maka antrian kosong, true. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan kata dan penyampaian yang salah. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.